khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Hadirin al-hadirat, pada kesempatan kali ini saya akan bahas hadis singkat, hadis yang hampir semua sudah hafal, hampir semua sudah dengar, bahkan sering mendengar, yaitu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum, sebaik-baiknya di antara kalian, orang yang paling baik di antara kalian adalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkannya. Ya, bukan cuma mempelajari tapi mengamalkannya atau mengajarkannya. Jadi sudah belajar, dia tahu ada orang mau belajar, diajarkan lagi. Oh, luar biasa. Kita bahas satu persatu. Banyak kadang-kadang orang mengatakan apa hukumnya belajar Al-Quran. Saya sampaikan, membaca Al-Quran memang sunnah, tapi mempelajari Al-Quran wajib. Ingat baik-baik itu, saya ulang. Membaca Al-Quran sunnah, mempelajari Al-Quran wajib. Dan ingat, tidak ada batas untuk menuntut ilmu agama. Utlubul ilma minal mahad ilal la'an, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai mana? Liang lahat. Artinya apa? Nggak ada istilah tua makna kebib. Yang penting masih hidup. Selama masih hidup wajib, wajib, ya, wajib. Jadi jangan bikin alasan. Habib malu-malu kak, dulu. Ya apa itu kira-kira gambarannya ada orang malu berbuat taat? Ini akhir zaman ini. Malu berbuat taat. Apa kata Nabi? Fa illam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau kamu tidak malu, lakukanlah apa yang kau inginkan. Artinya apa? Malu itunya malu bermaksiat. Yang dimaksud malu itu bermaksiat. Kenapa kau tidak minum bir? Saya malu sama tetangga kalau mabuk. Nah, itu berarti beriman. Kenapa kau tidak bonceng perempuan yang bukan mahram? Saya malu muncul fitnah. Malunya gitu. Kenapa kau tidak, misalnya, tidak berbohong? Saya malu sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Adam punya malu kepada Allah Subhanahu. Nabi Adam itu setelah dia makan buah khuldi 88 tahun tidak pernah angkat kepalanya ke langit. Ditanya, kenapa tidak pernah kau angkat kepalamu ke langit wahai Adam? Saya masih malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena pernah makan buah khuldi. Malu itu penting. Makanya Nabi bersabda, al-haya'u minal malu bagian dari iman. Tapi malu bermaksiat, bukan malu berbuat baik. Baru enggak Anda dengar ini? Ada orang berbuat baik malu. Ya itu kadang-kadang. Tua sama ustaz malu-malu kak kalau belajar. Aneh kan? Nah, ini aneh, ya. Inilah mereka yang tidak tahu lagi membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ditutup sama Allah. Harus, nggak ada kata malu, nggak ada kata terlambat. Belajar, nggak ada kata terlambat. Kapanpun, ya belajar. Jangan sampai ada yang malu. Misalnya, Beb, bisa kak minta tolong Beb, iya datang ke pondok tak 3 kali seminggu, mau kak belajar coko-coko, boleh, nggak ada masalah. Coko-coko kalau perlu. Masuk coko-coko tongki, pakai topeng kalau perlu. Boleh. Apa sih yang tidak boleh kalau agama, kalau kebaikan? Boleh. Jangan sampai ada bilang gengsi-gengsi, malu-malu. Belajar demi Allah, penyesalan di hari kiamat. Ya, saya pernah membaca fa'alaihil adab syadid liman lam yastati ayaqra al-Qur'an. Na'udzubillahi min dzalik. Maka baginya nanti di hari kiamat adab yang pedih mereka yang tidak mampu baca Al-Qur'an. Berarti apa? Isyarat loh, belajar Quran itu wajib. Memang keadaan sekarang ini terbalik. Saya katakan terbalik. Saya bilang begini. Dulu memang ada pepatah ya, lem batu lem
sekarang, lain dulu, lain sekarang. Hah? Dulu kalau ada orang tidak tahu baca Quran, heboh. Anak siapa itu tidak tahu baca Quran? Dulu kalau ada yang tidak tahu baca Quran, heboh. Dulu. Sekarang kalau ada yang bisa baca Al-Quran, heboh. Tahu anak bisa baca Quran, tahu anak siapa itu? Artinya dulu itu kurang orang bodoh, sekarang kurang orang karena yang heboh itu sekarang kalau ada yang bisa. Dulu kalau ada yang tidak bisa, heboh. Anak siapa itu tidak bisa baca Quran? Itu dulu. Karena kenapa? Rata-rata orang bisa dulu. Sekarang, tahu anak siapa itu bisa baca Quran? Kenapa? Karena rata-rata orang tidak. Ngerti ya? Kalau ada anak baca maulid, tak bangke. Tahu anak pintar baca maulid. Tak bangke. Dulu itu kurang orang bodoh, sekarang kurang orang pintar. Yang banyak sekarang ini yang sok pintar. Paham ya? Yang banyak sekarang ini yang sok pintar. Bahasa Arabnya sotak. Banyak sekarang. Banyak. Oh, sekarang ini pakai baju taklukik berturut-turut 1 bulan pakai songkok. Nah, panggil nih orang ustaz di Makassar ini. Pakai baju taklukik saja 1 bulan berturut-turut sama pakai songkok. Nah, panggil nih orang ustaz. Gampang sekali itu gelar ustaz. Ya. Jadi karena itu saya bilang ya, hati-hati. Belajar. Jangan gengsi, terus thalibul ilm, belajar baca Quran. Begitu juga anak-anak tak dorong, jangan sampai punya nasib yang sama kita. Lah kalau kita termasuk orang yang menyesal, jangan sampai terjadi pada anak kita. Betapa dolimnya kita, ya sudah gagal membawa diri, gagal juga membawa anak. Na'udzubillah min. Saya pernah mengatakan mustahil ada kucing masuk tanpa ekor, betul? Begitu juga mustahil ada orang tua masuk surga tanpa ekor. Apa ekornya orang tua? Anak-anak. Anak-anaknya dididik, ya, dididik baca Quran. Tapi itu anak-anak baca Quran, ya tergantung orang tuanya juga. Kalau orang tuanya suka baca Quran, cenderung anaknya bisa baca Quran. Tergantung, karena itu anak kertas putih. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah inna ma'abawahu yuhawidani yunassirani yumajisani. Hanya saja anak yang lahir itu, setiap anak yang lahir dilahirkan dalam keadaan suci. Tergantung bapaknya mau menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi, ya. Tergantung. Kalau bapaknya pembintik ayam, anaknya pasti juara pembintik ayam. Itu sudah otomatis itu. Makanya ada pepatah, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Harus kita memberikan contoh sama anak, harus memberikan contoh. Dan jangan segan-segan menitipkan anak sama ustadz untuk diajar. Kenapa? Istilah kata, sepintar-pintarnya dokter, kalau sakit masih butuh dokter. Sepintar-pintarnya ustadz, kadang-kadang tidak mampu ngajar anaknya sendiri. Kadang-kadang itu, ya. Jadi contoh Ustadz Taufik itu anaknya diajar sama ustadz yang lain, walaupun kadang-kadang memang ada pelajaran khusus Ustadz Taufik langsung yang mengajar. Tapi diajar, siapa yang ngajar? Banyak. Ustadz Zahid, Ustadz Idrus Hasni, Ustadz Khalid, ya, Ustadz Ahmad bin Nuh. Jadi banyak diajar, walaupun Ustadz Taufik alim, tapi anaknya dititip sama ustadz yang lain. Ya, ustadz yang lain. Jangan bilang, wah gengsi ke anakku diajar sama ustadz, nanti dia bilang tidak bisa keajar. Bukan begitu. Bukan begitu. Namanya kalau sudah kita yang tangani anak sendiri itu beda sama ustadz yang tangani. Dia dididik. Nah, kalau sudah dititip sama ustadz, dihargai itu ustadz. Ya, ada kadang-kadang pernah satu kali anggota TPA, saya waktu itu mengajar TPA, ustadz, ndak naik ikro, ikro berapa ya? Ikro 2, ndak pernah naik ikro 3, hampir 6 bulan. Coba deh, dah ke pembayaran Wih, 4 bulan tak tunggak.
Bilang panggil lah mama nak sama bapak nak. Datang nih. Bu, tapi papan tulis kutulis kayak di papan tulis. Ba fathah ba, ya fathah ya, sukun ro. Ko kasroki, bayar ki. Iya. Mau pintar anak-anak tidak pakai bensin, wah. Tidak bisa, harus bil ujro. Itu Imam Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajhah. Beliau mengatakan ala la tanalul ilma illa bisittah. Kalian itu tidak boleh memperoleh ilmu kecuali dengan 6 syarat. Di antaranya bulghoh. Apa bulghoh? Biaya. Kemarin saya buka TPA, saya resmikan TPA di Goa. Waktu itu sudah menceramah, kasih motivasi, bertanya nih Ustaz Habib, kira-kira kalau 50.000 pembayarannya mahal nggak? Enggak. 50.000 per bulan? Enggak. TPA ini? Enggak. Ada orang tua santri, Ustaz mahal ke 50.000. Bu, muka kasih kali-kali yang tatap ke muka ini. Tatap muka saya, muka hipnotis gitu. Kutanya Ki, berapa kali anak tak mengaji di sini? 25 kali. Dalam 1 bulan 25 kali. Berarti kalau 50.000 bagi 25 berapa? 2.000. Anak tak diajar 2 sampai 3 jam dibayar 3.000. Kita tahu PS sekarang 1 jam 5.000. Masa PS lebih mahal daripada ilmu agama? Di mana nak taruh otak nah? Nah 2.000 itu popes lagi. Nah tahu lagi orang kalau popes 2.000, 3.000 bil. Per hari 2.000. Per hari 2.000. Parkir motor. Mau parkir lagi nah 2.000 sekarang. Masuk WC lagi sebentar nah begitu 2.000. Masuk WC sebentar nah itu 2.000. Anak tak 3 jam di sini 2.000. Nah kasih sama WC ya. Masa astagfirullah, dididik anak tak mengenal huruf Al-Quran, membaca kalamullah, diajar sholat, diajar taat, diajar kebaikan, dijauhkan dari maksiat, dikasih 2.000 per 1 kali ketemu. Itu kira-kira di mana berkahnya itu? Di mana berkahnya itu? La haula wala quwata illa billah. Ayo, Bu. Internet sekarang 500.000 nak bayar. Kalau guru bahasa Inggris 1 juta lebih nak bayar. Nak bayar kelas privat bahasa Inggris nak bayar. Simpoah nak bayar. Matematika nak bayar. Mengaji la haula wala quwata illa billah. Apa begitu Tommy? Maaf ya. Kalau guru bahasa Inggris itu rata-rata itu naik mobil. Kalau guru mengaji ya sepeda panjang. Paling tinggi motor. Itu pun cicil belum lunas. Sekarang saya mau tanya dulu, tapi saya mau bertanya dulu. Pernah lihat pendeta miskin? Ayo ada tugas, siapa yang dapat kasih gua 100.000. Carikan usaha tuh pendeta miskin. Kalau 2 didapat 200.000, 3 dapat 300.000. Ayo ada. Saya kemarin di Balikpapan, ini ada orang Balikpapan 2 ini. Ada kontraktor PT Pelangi. Tahu PT Pelangi? Anak Syokani. PT Pelangi yang besar itu. Dia bangun rumah 2 Ji. 2 Ji rumah dia bangun menghadap ke laut. Berapa harganya? Saya kasih lihat mak. Itu lemarinya remote. Lemari itu. Pintunya pakai suara buka. Saya tanya, berapa ini harganya? 21 M bib. 2 unit Ji nih bib. 1 unit luasnya kurang lebih 1.500 meter. Wow. Jadi belum pilaku. Iya, belum pilaku satu laku nih. Iya, siapa beli? Pendeta. Nggak mungkin bilang guru mengaji. Apa guru mengaji? Cicilan lagi belum lunas. Kenapa gitu? Saya tidak katakan enak jadi pendeta, tidak enak jadi guru mengaji, tidak pernah tak bilang begitu. Saya cuma bilang hargai saya gurunya anak tak. Itu maksudku supaya berkah ilmunya. Saya waktu kecil, karena pernah kecil nah. Waktu kecil saya itu guru mengaji, aku hafal semua nah. Pertama Dem Maji, Desiah, Den Jawasang,
Haji Sarifuddin Usman almarhum. Jadi kuingat itu waktu kecil setiap bulan aku nasuruh ke angkat kantong merah besar, 2 orang pi angkat di baru tak angkat. Isinya apa? Beras, terigu, gula merah, gula pasir, minyak, sembako. Orang pernah bilang apa? Hati-hati kuna ada amplop tercipik di dalamnya. Amplop tercipik. Jadi kalau total itu dulu 500.000. Jadi itu anak cerdas. Jadi sudah dikasih begitu, malah kita kalau mengaji kerja 1 jam, mengaji 10 menit. Dulu kan begitu. Isi kolam, disuruh ini kerja 1 jam mengaji. Darah sakto 5 menit. Sini bang mengaji 5 menit pulang. Lebih banyak kerjaan. Saya pernah di TPA Bagus Salam, kusuruh anak-anak kerja, datang orang tua anak, Ustaz, kenapa anakku kerja? Nah mungkin pembantu, bayar di sini, ambil balik ke sekelom. Dalam hati tak di mana istilah mau tega mau perbudak manusia. Yang ada itu kita mencontoh guru kalau mau berkah harus kerja. Makanya di pondok ini ada kerja bakti. Ya, tetap ada kerja bakti supaya lancar. Bahkan kadang-kadang itu saya suka suruh murid. Ada yang bertanya itu, Ustaz, kenapa selalu disuruh itu? Jawabanku ringkas, karena tolo-tolo. Karena itu murid kalau sering disuruh tambah berkah. Saya ingat sekali itu kutanya almarhum Haji Sarifuddin Usman, kutanya gitu, Ustaz, tabe nih, kenapa kamu 4 mengaji, 4 orang bersaudara mengaji situ? Kenapa saya paling sering disuruh mapel sama menyapu, nah dobel kita sudah mengisi air. Abang bilang, karena kami paling tolo bacaan. Ku ingat itu, demi Allah ku ingat. Ku ingat itu. Oh, jadi kita murid itu memang dipalunco, terpacu. Selain karena biaya juga memang begitu, ya jelas mempengaruhi. Jadi Allah Karim. Ya seperti madrasah ini Ustaz Gofir, berapa per bulan? 25. Oh ini kisah, nah itu 25. Mengaji satu bulan 25 kali mengaji, berarti 1 kali datang berapa? Mungkin ikut titip Muhammad sama kita 3 jam 1.000 kebayang ki. Atau Fatimah mau bedeng. Langsung kita tutup mengaji kita. 1.000 mau titip tidak mungkin. Jadi itu perlu dipertimbangkan itu satu Gofir. Syawal itu harus minimal sebelumnya kalau perlu. Ya harus kesini supaya berkah. Ya, Habib mahal. Apa mahal? Pulsanya berapa? Internetnya berapa? TV kabelnya berapa? Kadang-kadang itu tidak mau tidur, tidak bisa tidur kalau tidak pakai AC. Listriknya berapa? Jadi itu ini ilmu agama harus bil bulgo, ya harus supaya berkah. Selanjutnya kalau sudah tahu ilmu amalkan. Jangan segan-segan mengajar karena Allah. Jangan segan-segan mengajar karena Allah. Demi Allah, man amilah bima alimah warasahul ilma ma lam ya'lam. Siapa yang mengajarkan ilmu dengan apa yang dia ketahui, Allah akan anugerahkan ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya. Namanya ilmu ladunni. Lah itu ada memang hadis itu. Man amila bima alimah warasahul ilma ma lam ya'lam. Ilmu yang dia tidak ketahui. Ada dalam Al-Quran itu di kitab Nasuhin ini Allah berfirman, Mayyattaqillaha yu'allimukumullah. Siapa yang taat kepada Allah dalam tanda kutip mengajarkan ilmunya, Allah ajarkan ilmu kepada dia. Kayaknya itu otomatis Jangan segan-segan terus mengajar, insya Allah bakalan berkah. Apalagi pahalanya, multi level. Anda jangan puji saya di sini. Kenapa? Itu loh, Haji Sarifuddin Usman sudah ada di alam barzah. Saya mau tanya dulu kepada Anda. Enak enggak kira-kira baring-baring di rumah, tidak keluar rumah, dapat uang di tabungan tak 15 miliar per bulan? Enak apa enggak? Ibu enak? Saya kalau ada uangku 15 miliar per bulan, insya Allah yang senyum sama saya 5 juta. Yang assalamualaikum 10 juta. Kalau ada. Kalau tidak ada jangan dituntut kan.
Kalau panggil meroncong, bukan meroncong dana beli, gerobak dana bayar. Kalau ada. Jadi kalau menghayal jangan pelit, ya jangan pelit kalau menghayal. Menghayal aja pelit, apalagi nyata kan gitu. Ada teman saya itu lucu, namanya Habib Abdurrahman Al-Mahdali. Pernah waktu itu ditanya sama Habib Taufik, duduk-duduk minum, Ustaz Taufik minum kopi sore, kita lagi mijit-mijit tangannya, tangan kiri atau kakinya. Ustaz Taufik balik, Husin, kalau ente dapat uang 1 miliar, ente apakan? Ku jawab, Ki, Ustaz, muka beli tanah, bangun pondok, kalau bisa sedikit ada ku bangunannya dulu, ku kasih orang tuaku, ku kasih keluarga aku, baru ku sedekahkan sisana. Apa nak bilang? Bohong. Ustaz Taufik bilang itu bohong. Abdurrahman ditanya, ente Abdurrahman, kalau ada uangmu 1 miliar, ini nyata loh ini, nyata loh ini. Kalau ada uangmu 1 miliar, Abdurrahman kau apakan? Pokoknya Ustaz, setiap ketemu ke orang, ku kasih 100 juta. Ditanya, loh, 10 orang ketemu, habis nih. Kalau habis Ustaz menghayal ke lagi. Betul kita nak? Kan kalau pintar itu Abdurrahman itu. Sampai Ustaz Taufik itu paling suka sama Abdurrahman itu ya. Betul juga, kalau menghayal itu jangan pelit. Ini kan kalau habis menghayal bisa diada sih. Oh, pokoknya itu orang Pasuruan itu Abdurrahman Al-Mahdali ya, masih keluarga sama istrinya Habib Husain yang Al-Mahdali dulu ya. Keturunan Pindrang itu ada keluarganya di Pindrang banyak. Kalau sudah punya ilmu, amalkan. Kenapa? Karena ada namanya multi level. Apa itu multi level? Terus menerus. Ya, terus menerus. Dikatakan dalam hadis Nabi SAW, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang menyebabkan orang lain berbuat baik, ini dia menyebabkan orang lain berbuat baik, maka apa? Falahu ajruha wa ajru man amila biha. Dia akan mendapatkan pahala orang tersebut dan pahala dirinya ketika mengajak kebaikan. Walaupun dia sudah tidak beramal, namanya amal jadi ya. Contoh, saya punya murid Ustadz Fitrah, Radit, Idris dan lain sebagainya, pengajar di madrasah. Yang diajar di madrasah mengajar di tempat lain, nanti mengajar lagi tempat lain, mengajar lagi tempat lain. Semua itu dapat terus pahalanya. Paham? Ini contoh. Ada kemarin murid saya melapor, Habib, alhamdulillah saya khatam Al-Quran bulan puasa 13 kali. Jadi istriku kutanya, berapa kali kau khatam dek? 2. Kita 15 kali. Kenapa bisa? Saya 2, muridku 13. Itu murid tadi dapat tonga, iya. Sudah otomatis dapat tonga. Itu enak itu kalau punya murid. Kalau multi level itu. Contoh, saya sekarang ceramah. Tadi saya bilang itu kalau tidur uang masuk 15 miliar, enak enggak? Enak ya? Begitulah yang dirasakan almarhum Syekhuna Ustadz Haji Sadifuddin Usman. Beliau tidur di makamnya, beliau tidur di kuburannya, di alam barzakh istirahat, tapi ditransfer terus pahalanya sama beliau. Pahala apa? Semua yang belajar di madrasah, semua yang belajar di mana saja dari murid saya, dan saya ceramah, dia dapat lagi pahala. Jadi bayang kami pahalanya kalau tidak rusak kalkulator. Itulah enaknya punya murid. Makanya jangan segan-segan punya murid. Kadang-kadang gengsi itu buka mengaji itu gengsi. Dulu itu banyak guru-guru mengaji di rumah banyak ya. Sekarang mana ada? Karena kenapa? Diremehkan. Kadang-kadang nanya, siapa itu guru mengaji ya kodong? Ada kodong? Kalau guru bahasa Inggris siapa itu? Guru bahasa Inggris tahu gua. Kenapa kalau mengaji direndahkan? Yang mana lebih mulia nih? Bukankah Nabi pernah bersabda, afdalul lughah lughatul Arabi. Lughatul Arabi lughatul jannah. Kenapa tidak dimuliakan? Tidak pernah Nabi bilang ajarkan anakmu bahasa Inggris, tidak ada. Alim auladakum bil lughatil Arabi ada.
ada. Begitu pentingnya bahasa Arab, di antaranya Al-Qur'an. Masya Allah. Ya, karena itu mudah-mudahan kita diberikan kesadaran ya untuk mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Nah,